Ya, kita melanjutkan tadi, mohon maaf terputus ya. Jadi ini berbagai macam perlunakan pada jaringan lunak ya. Ada yang hanya luka memar, artinya luka tertutup ya. Kulitnya utuh tapi jaringan lunak dalamnya dia mengalami kerusakan, pembuluh darah, ya, otot juga bisa jadi ya. Luka terbuka, kemudian luka seret atau luka kisisan atau gesekan ya. Kemudian luka terbuka yang cukup dalam, luka sayat dan akhirnya ada luka tusuk atau luka tembus ya. Kita lihat ini yang luka gesekan ya, jatuh mungkin karena aspal ya ini luka gesekan. Ini bisa jadi dia luka terbuka, luka sayatan ya, mungkin terkena benda tajam. Ini, ini juga mungkin terkena benda tajam, dibersihkan dengan NaCl. Ya, siapan untuk heating, penjahitan, diberikan anestesi dulu menggunakan lidokain. Ya. Nah ini ada luka sobek ya di kepala. Mungkin kecelakaan ya kalau ini ya, atau sekarang banyak yang tawuran mungkin ya. Bersihkan dulu dengan normal salin NaCl. Ini juga luka di kepala ya, mungkin terkena benda, terbentur sesuatu ya, atau mungkin benda tajam juga bisa, kurang jelas kalau di gambar ini. Ini juga ada luka potong ya, bahkan hilang sebagian dari jaringan tangannya korban. Ya. Kemudian tindakan untuk luka tertutup, untuk luka memar kecil tidak perlu perawatan ya. Ya, nanti akan hilang sendiri, diapob sendiri. Kalau nyeri nanti dibantu dengan analgetika. Untuk yang memar besar diberikan kompres dingin untuk menghilangkan sakit dan mengurangi pembengkakan. Jika memar terdapat pada kepala, dada atau perut, maka hati-hati kemungkinan besar ada trauma dalam ya, perdarahan intrakranial, intratorak atau intraabdomen ya. Ini ada kerusakan organ vital. Jika memar besar di atas anggota gerak, hati-hati ada kemungkinan patah tulang. Ya, karena kalau ada patah tulang itu berarti jaring darah di atasnya kan nggak ada dengan lancar berkumpul di sana menjadi hematom ya, menjadi kebiruan atau memar ya. Kemudian tindakan pada luka terbuka ya, kita buka sehingga seluruh luka terlihat jelas ya. Kalau ada perdarahan dilakukan pengontrolan atau pengendalian, ditekanan langsung, diberikan tekanan langsung dengan pembalut ya. Bulky tadi ya, gumpalan kasa atau tampon. Tinggikan posisi atau sumber perdarahan tadi lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi aliran darah keluar, cegah kontaminasi, dan diingat benda yang tertancap tidak boleh dicabut ya. Justru benda yang tertancap ini dia berfungsi sebagai penutup penutup pembuluh darah ya. Tapi kalau benda tadi kita tancap, kita cabut, mohon maaf, benda tadi kita cabut, maka pembuluh darahnya akan terbuka, aliran darahnya akan keluar. Bungkus dan baru luka dengan benar. Untuk benda tertancap jangan dimanipulasi, jangan dicabut ya. Buka daerah luka, singkirkan pakaian sehingga terlihat jelas ya, tidak sampai menggerakkan benda ya, tekan sumber perdarahannya sebisa mungkin asal tidak menggerakkan benda ya. Gunakan pembalut besar untuk membantu menstabilkan benda. Tutupi luka dengan pembalut dan plester dengan baik. Ini contoh tertusuk, luka tusuk ya. Pencabutan benda ini harus dilakukan di atas meja operasi ya. Ya, seandainya terjadi perdarahan yang hebat maka dilakukan tindakan bedah yang sesuai. Hmm. Nah, kalau nanti menemukan korban dengan ada benda tertancap seperti ini, maka kita membuat barisan seperti ini, kainnya atau kasanya segi empat, tapi di tengahnya kita lubangi untuk ini, ya. Jadi tidak menekan benda yang menancap, tapi mengelilingi benda yang menancap tadi. Tidak boleh ada upaya untuk menarik benda tertancap ini, tidak boleh ada upaya juga yang bisa menyebabkan bendanya tertusuk, menusuk lebih dalam lagi. Kemudian ada luka eviscerasi, adalah keluarnya organ dari dalam luka terbuka, ya, biasanya di abdomen ya. Kemudian tidak boleh memasukkan kembali organ yang keluar, tidak boleh disentuh karena dia mukosannya sangat rapuh. Nanti kalau kita sentuh terjadi perlengketan, nanti bisa terjadi robeknya organ abdomen yang keluar tadi. Tutup organ yang keluar dengan pembalut steril, kasa steril yang tebal ya, dibasahi dengan NaCl ya. Jangan gunakan kapas atau tisu. Jangan gunakan kapas atau tisu ya, karena ini mudah lepaskan dia jaringannya nanti bisa menempel, bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau iritasi pada jaringan tadi yang terluka ya, yang terbuka keluar juga.
Ini contoh eviscerasi ususnya keluar. Kemudian ada luka amputasi. Seperti tadi kita lihat yang telapak tangan tadi kan separuh telapak tangannya hilang ya, itu luka amputasi ya. Ada bagian tubuh yang terlepas, ya perawatan sama dengan perawatan luka. Tourniquet boleh digunakan di atasnya bagian yang sudah hilang tadi ya. Jangan habiskan waktu mencari bagian yang terpotong. Ya, korban dibawa, tapi ada orang juga yang boleh stay untuk mencari bagian yang terpotong karena ada golden time ya. Kalau belum 2 jam masih bisa kemungkinan disambungkan dengan jaringan tubuh yang utama. Tapi korban harus segera dievakuasi dulu. Ya, ini kemudian bagian tubuh yang terpotong diapakan? Jangan merendam bagian tubuh yang terpotong dalam air karena akan merusak jaringan. Letakkan ke dalam kantong plastik kering, masuk ke kantong plastik yang berisi bagian tubuh tadi, dalam kantong plastik yang berisi es batu. Jadi tidak direndam dalam air, tapi benda yang terpotong tadi, bagian tubuh yang terpotong dimasukkan ke plastik keringnya dimasukkan lagi ke plastik yang berisi es batu. Diberi label, nama, tanggal, dan jamnya harus ada. Ya, karena ini untuk melihat, untuk meyakinkan apakah jika bagian tubuh yang terpotong ini disambungkan lagi, itu nanti masih bisa berfungsi atau tidak. Karena kalau sudah melebihi waktu justru menyebabkan kerusakan jaringan yang bisa merembet kerusakan jaringannya. Nekrosisnya bisa merembet. Kemudian untuk bidet ini alat yang dipakai untuk mempertahankan dudukan atau fiksasi tulang yang patah ya. Tujuan pemasangan bidet mempertahankan posisi yang patah agar tidak bergerak atau bergeser, fiksasi ya, mencegah komplikasi, kerusakan jaringan lebih banyak ya, patahnya juga lebih banyak ya, seperti kalau kita lihat ada tangkai atau ranting pohon, patah sedikit nanti dia bisa melebar menyebabkan kerusakan pada daerah yang lain juga. Memudahkan transportasi penderita, memberikan rasa nyaman, mengurangi rasa sakit karena bagian yang fraktur tadi kalau tidak difiksasi dia akan bergerak-gerak menekan saraf menyebabkan rasa sakit ya. Untuk macam-macam bidet macam-macam ada beberapa ya, ada anggota badan, papan dan apapun yang kita temukan ya bisa kita pakai. Bahan untuk bidet harus tidak mudah patah dan tidak terlalu elastis ya. Harus kaku karena kan mau meluruskan ya. Panjang bidet minimal mencakup 2 sendi. Jadi misalnya yang patah adalah tulang tibia, kaki bagian bawah, maka bidetnya harus dari paha sampai dengan tibia gitu ya. Misalnya yang patah adalah ruas jari yang atas, maka harus ruas atas sampai yang ruas bawah ini ya. Karena kalau hanya dipasang di bagian yang patah, tidak ada yang fiksasi. Ya, ini nanti tidak ada yang fiksasi, tidak ada yang membantu mempertahankan bagian yang patah tadi tetap lurus gitu ya. Kemudian bidet tidak dipasang di atas luka, di sampingnya luka masanya ya. Kemudian diberikan bantalan yang empuk di antara bidet dengan jaringan tubuh pasien ya, supaya tidak terlalu menekan. Kalau terlalu menekan kan sakit ya. Kemudian tujuan balut bidet sama sebenarnya dengan pembarutan ya. Jadi mencegah infeksi, perdarahan, mobilisasi, membuat stabil, rasa sakitnya berkurang, mencegah komplikasi, kemudian mengurangi kecemasan dari penderita. Ya, kalau dia terlalu sakit nanti semakin cemas gitu ya, semakin sulit kooperatif. Ya. Ini train crash injury, ya, kasihan sekali kakinya terlindas oleh kereta api ya. Ya. Jadi kita lihat ini kalau sudah rusak seperti ini ya nggak bisa diselamatkan, maka boleh dipasang tourniquet di atasnya. Ya, pasang tourniquet di atasnya untuk mengurangi aliran darah ke bawah. Ini display forearm fracture ya. Jadi fraktur ya. Eh, tangannya ini fraktur tetapi dia membengkong bentuk frakturnya. Ya, tapi fraktur tertutup. Beda dengan ini yang open fraktur ya, ini tibia. Ini terbuka ya, tulangnya keluar. Dislocation, ini persendiannya, penyatuan sendinya ini bergeser. Kalau di kita ya kita bilang kesleo ya, di middle joint. Dislocation middle joint pada penyatuan ruas yang ini ya, jari jari manis ya, ring ya, jari yang dipakai kanting adalah di sini ya. Jadi di sini ya, bagian sininya dia mengalami fraktur ya, middle joint, bagian tengah penyambungan antar ruas ya. Ini pembudidayaan, banyak alat yang bisa dipakai. Ya, ini menggunakan anggota badan sendiri bisa ya. Kemudian ada juga yang pakai ini, pakai jari.
Jadi menggunakan anggota badan sendiri juga seperti ini. Ya, ini. Ini kalau ini kemungkinan kalau yang yang ini ditemukan dalam kondisi korban ini dia saat ditemukan tuh memang tangannya sudah fleksi ya. Sudah fleksi itu berarti kan tidak boleh diluruskan untuk dipasang bidet, tetap dipasang sesuai dengan posisi korban ditemukan ya, seperti ini. Masanya seperti ini, nggak perlu diluruskan ya. Ya, ya demikian untuk materi Baluk Bide ya. Yang kedua ya ini tambahan lanjutan dari yang tadi ya. Semoga ada gambaran bagaimana teknik pembalutan dan pembedaan yang bisa kita lakukan ya. Maka seharusnya bisa ya, karena ini kejadian di pre-hospital. Ada kemungkinan nanti Bu Bidan juga diminta untuk membantu ya pada tim SPGDT pertolongan bencana alam mungkin ya. Ya, jadi bersiap baik yang berdinas di puskesmas, di rumah sakit, di PMI, di ambulan juga bersiap harus bisa melakukan pertolongan pada budaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.